Sebuah pertunjukan yang hanya bisa dilihat di arena olahraga dengan atlet-atlet kelas dunia. Bravo Daud Yordan, bravo Pavel Malikov. Пошел в разменный гонг. Ой-ой-ой! Но после гонга. Но здесь может быть, кстати, неоднозначно. Во время, может быть, надо было посмотреть повтор, конечно. Но не стали считать, конечно. 100 грамм. Профессиональный рекорд. 12 боев. 12 побед, 5 нокаутом. 13 номер в рейтинге WBA. 8 номер в рейтинге IBF. Экс-чемпион WBC Азия. Чемпион WBA Азия. Павел Маlikov. Профессиональный рекорд. 40 боев. 37 побед, 25 нокаутом, 3 поражения. 6 номер рейтинга WBA. Экс-чемпион WBO Азия. Экс-чемпион WBA International. Daud Yordan. Berbicara soal petinju terbaik Indonesia, tak abdol jika kita tidak menyebut nama Daud Yordan. Ya, petinju ini adalah asal Kalimantan Barat yang sudah malang melintang hiasi ring tinju nasional bahkan di dunia. Namanya juga masih harum bahkan sampai saat ini. Dan ada salah satu duel Daud Yordan yang cukup fenomenal. Kala itu dia bentrok bersama Malikov, petinju asal Rusia yang main curang di pertengahan pertarungan. Duel tersebut adalah perebutan sabuk WBA Intercontinental kelas ringan yang berlangsung di Ekaterinburg pada 23 April 2018. Ya, modal Pavel Malikov kala itu adalah 13 laga profesional dengan 5 kemenangan KO. Dan catatan itu tentu membuat publik Rusia percaya diri bahwa Malikov bisa menghancurkan Daud Yordan. Namun tunggu dulu, Cino sapaan akrabnya kala itu datang bukan tanpa bekal. Ketika itu meski sudah setahun tidak bertarung, Cino ini mempersiapkan dirinya di Spanyol. Dia juga memiliki catatan yang cukup apik. Petinju kelahiran Ketapang, Kalimantan Barat tersebut sebelum jumpa Malikov mencatatkan 36 pertarungan dengan 33 kali menang dan hanya 3 kali kalah. So gentlemen, follow the rules, attention my commands all the time, touch gloves, good luck. Check hand. Check it. Power. Ya, pertarungan ini dimulai cukup terbuka. Cino dan Malikov saling berbalas pukulan. Его соперник начинает с быстрого джеба. Маликов тут же функционал должна быть очень хороший у него. От Павла Маликова. Любит и умеет работать от джеба. Malikov rupanya tampil lebih mendominasi lantaran didukung oleh publiknya sendiri. Begitupun yang terjadi pada ronde kedua, di mana Malikov masih mencoba untuk menggempur Daud Yordan. Sementara itu Daud Yordan tidak memulainya dengan terburu-buru. Pada ronde pertama dan kedua, Daud lebih sering bertahan, mencoba untuk membiarkan Malikov menyerangnya. Против Дауда Йордана. Хорошее попадание через руку было от Павла Маликова. Тут же пытается реваншироваться Дауд Йордан. Namun hal itu tak pelak sesekali Daud Yordan melancarkan pukulan. Sayangnya, pukulan Daud Yordan tersebut juga tidak fatal. Но не был потрясен этим ударом Йордан. Йордан работает. Он уже включился, он работает. И лишний раз, может быть, Павлу застаиваться перед Йорданом не стоит. Пока на месте рука у Павла Маликова. Хорошее попадание. Да, есть. Да, и потрясен Йордан. И есть еще время. Да, возможно, есть еще время у Маликова.
Begitu memasuki ronde ketiga, pertarungan ini berlangsung lebih sengit. Lantaran Daud Yordan sudah mulai agresif dengan melancarkan serangan. Быстрые руки и хорошая серия от Йордана. Кстати, есть у него удар, большой очень опыт, хорош. В средней ближней дистанции проходит поединок. Begitu juga di ronde keempat. Pada dua ronde ini, Daud Yordan lebih mendominasi serangan, sementara Pavel Malikov lebih banyak bertahan. Petinju Rusia tersebut hanya sesekali mencoba untuk melancarkan pukulan telak. Namun, Daud Yordan selalu berhasil menghindar dan menangkisnya. Memasuki ronde kelima, Daud ini menjadi semakin bersemangat. Nah, pada ronde ini beberapa pukulan Daud Yordan masuk dan mengenai Malikov dengan telak. С Йорданом одним ударом не справится. Это Над левым глазом. Ой, хорошо справа. Baik Daud Yordan maupun Pavel Malikov ini tak ada yang mengendur hingga pada akhirnya di ronde ke-6. Nah, di ronde ke-6 ini ternyata Pavel Malikov terlihat frustasi dan bertingkah curang. Dia membanting Daud Yordan dengan sengaja sehingga Daud Yordan terjatuh dan kesakitan. Melihat hal demikian, wasit juga tak tinggal diam. Aksi yang tak terpuji dari Pavel Malikov ini membuat wasit menghentikan laga dan memperingatkan Pavel Malikov. Маликова, да, снимает бал за бросок соперника. Nah, kemudian laga dilanjutkan. Namun Cino ini sapaan akrab Daud Yordan lebih unggul. Pukulan-pukulannya ini telak mengenai wajah dan tubuh Malikov. Йордан. Но вот сейчас подошел и взрывается серия. Опа! Не было ничего. Спасли канаты Павла от падения. Но нужно аккуратнее Маликову, аккуратнее в таких ситуациях. И мне кажется, Упереться и рубиться пока мало что может. Да, он на это настроен, мы видим. Puncaknya di ronde ke-8, Daud Yordan melayangkan pukulan yang menyasar rusuk kiri Malikov. Malikov tersungkur usai pukulan itu tepat mengenai ulu hati. Wasit kemudian menghitung sampai 10 hitungan. Malikov tak kunjung bangkit. Cino akhirnya dinyatakan menang TKO.
Para pendukung Malikov pun akhirnya tercengang. Mereka mendadak membisu setelah sejak ronde pertama tak henti-hentinya memberikan dukungan, baik dengan teriakan hingga tepuk tangan yang setiap kali pukulan Malikov ini mendarat di tubuh dan wajah Daud Yordan. Mereka yang awalnya duduk sangat rapi mendadak serentak berdiri. Beberapa di antara mereka menutup dan mengusap wajah. Sebagian terpaku sambil menatap ring tinju. Bahkan wajah perempuan yang diyakini sebagai istri Malikov yang berdiri tak jauh dari ring juga terpana. Suasana di Ekaterinburg, Rusia pada hari Senin 23 April 2018 kala itu benar-benar sepi senyap. Kecuali teriakan kemenangan kubu Daud Yordan dan beberapa orang warga negara Indonesia yang ikut menonton langsung laga Daud Yordan versus Pavel Malikov. Namun kemudian suasana hening itu pecah saat Daud Yordan menunjukkan sisi sportivitasnya sebagai atlet sebagai juara dunia. Ia menghampiri dan memeluk Pavel Malikov yang terbaring tak berdaya menahan sakit. Ya, melihat sikap sportif yang diperlihatkan oleh Daud Yordan, petinju Indonesia, publik Rusia yang mayoritas para pendukung Malikov membalasnya dengan sangat indah. Mereka yang berdiri sejak Malikov tumbang memberikan tepuk tangan yang meriah untuk Daud Yordan. Tepuk tangan tersebut berlangsung cukup lama, bergemuruh memenuhi arena. Bahkan perempuan cantik yang diyakini sebagai istri Malikov juga memberikan tepuk tangannya. Wajah-wajah yang tadinya tegang berubah menjadi raut penuh kebanggaan. Bangga karena Daud Yordan meski mampu mengalahkan Malikov, namun dirinya tidak merayakannya secara berlebihan. Sebaliknya, Daud Yordan malah menunjukkan respek dan simpati kepada Malikov. Sungguh sebuah pertarungan yang mengaduk emosi.